Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Andri. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi SDLC atau biasa disebut Software Development Life Cycle. Materinya terbagi menjadi 6. Ada apa itu SDLC, manfaat SDLC, bagaimana cara kerja SDLC, apa saja model SDLC, bagaimana SDLC menangani keamanan, yang terakhir bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Di sini ada apa itu SDLC, siklus hidup pengembangan perangkat lunak. SDLC adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat software dengan baik, cepat, dan tidak boros biaya. Tujuan SDLC adalah mengurangi risiko kesalahan dengan perencanaan yang matang sehingga software yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna. SDLC membagi proses kebutuhan software menjadi beberapa tahap yang jelas sehingga pekerjaan lebih teratur, mudah dikerjakan, dan bisa diukur hasilnya. Manfaat SDLC adalah peningkatan efisibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat, estimasi, perencanaan dan penjadwalan yang efisien, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya, penggunaan perangkat lunak yang sistematik, dan kepuasan pelanggan yang baik. Di sini ada materi bagaimana cara kerja SDLC. Yang pertama ada rencana. Pada tahap perencanaan, tim menentukan hal-hal penting seperti perkiraan biaya, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tim juga mengumpulkan kebutuhan dari berbagai pihak seperti pelanggan, ahli, dan manajer. Semua kebutuhan tersebut kemudian ditulis dalam dokumen agar tujuan proyek jelas dan sama bagi semua pihak. Dari situ tim menyusun rencana kerja termasuk jadwal dan langkah-langkah untuk menciptakan tujuan proyek. Yang kedua ada desain. Pada tahap desain, teknisi perangkat lunak menentukan cara terbaik untuk membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan yang sudah dianalisis. Mereka memilih teknologi yang akan digunakan, memanfaatkan komponen yang sudah ada jika memungkinkan, serta menentukan alat yang diperlukan. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa sistem yang dibuat bisa terhubung dengan sistem yang sudah ada di organisasi. Yang ketiga ada penerapan. Pada tahap penerapan, tim mulai menulis kode untuk membuat produk. Mereka membagi kebutuhan menjadi tugas-tugas kecil agar bisa dikerjakan secara bertahap hingga selesai. Yang keempat ada pengujian. Tim pengembangan menggunakan pengujian otomatis dan manual untuk mencari bug pada perangkat lunak. Hasil pengujian juga dicek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian biasa dilakukan bersama dengan proses pengembangan karena tim langsung menguji kode yang mereka buat. Yang kelima ada deployment. Saat tim membuat software, mereka bekerja dan menguji di versi khusus yang biasa disebut lingkungan build, bukan yang dipakai pengguna. Software yang dipakai penggunaan disebut produksi. Pemisahan ini penting agar pengguna tetap bisa memakai aplikasi tanpa pengguna saat ada perbaikan atau pengembangan. Tahap deployment adalah proses memindahkan hasil akhir dari lingkungan build ke produksi termasuk pengemasan, pengaturan, dan pemasangan aplikasi. Yang keenam ada pada tahap pemeliharaan, tim memperbaiki bug, menangani masalah pengguna, dan melakukan perubahan pada perangkat lunak. Selain itu, tim juga menentukan kinerja keamanan dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kualitas sistem. Materi terakhir ada apa saja model SDLC, yaitu model siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC adalah cara terstruktur untuk mengatur proses pembuatan software agar lebih terarah dan mudah dikelola. Setiap model SDLC memiliki urutan tahapan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu membuat proses pengembangan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Beberapa model SDLC diantaranya ada model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, dan model agile. Baik, itu saja paparan materi SDLC.